Shalom jemaat Tuhan, senang sekali hari ini kita boleh berjumpa kembali di dalam ibadah secara online. Dan sebelum kita merenungkan firman Tuhan, mari kita menyembah Tuhan bersama-sama dengan Pastor Jacqueline Cirose. Tuhan Yesus memberkati. Dalam nama Yesus ada kesembuhan. Dalam nama Yesus ada keselamatan. Yang buta melihat, yang lumpuh berjalan. Dalam nama Yesus ada mujizat. Saudara percaya? Amin, saudara. Boleh nyanyikan sekali lagu-lagu ini. Dalam nama Yesus ada kesembuhan. Dalam nama Yesus ada keselamatan. Yang buta melihat, amin. Yang lumpuh berjalan, Yesus. Dalam nama Yesus ada mujizat. Jemaat saja. Nama Yesus, nama Yesus yang sembuhkanku. Nama Yesus, nama Yesus yang pulihkanku. Dalam nama Yesus ada kesembuhan. Dalam nama Yesus ada keselamatan. Yang buta melihat, yang lumpuh berjalan. Dalam nama Yesus ada mujizat. Nama Yesus, nama Yesus yang sembuhkanku. Nama Yesus, nama Yesus, nama Yesus yang pulihkan. Nama Yesus, nama Yesus, nama Yesus yang sembuhkanku. Nama Yesus, nama Yesus, nama Yesus yang pulihkanku. Nama Yesus, nama Yesus, nama Yesus yang sembuhkanku. Nama Yesus, nama Yesus, nama Yesus yang pulihkanku. Puji Tuhan, tadi kita sudah bersama-sama menyembah Tuhan. Dan saya percaya di dalam hadirat Tuhan kita akan alami kuasa dan mujizat Tuhan. Dan sekarang kita akan merenungkan firman Tuhan. Dan firman Tuhan yang kita baca hari ini terambil dari kitab Markus, pasal yang keempat, ayat 35 sampai ayat yang ke-41. Saya akan bacakan. Ayat 35, pada hari itu waktu hari sudah petang, Yesus berkata kepada mereka, marilah kita bertolak ke seberang
Ayat 36, mereka meninggalkan orang banyak itu lalu bertolak dan membawa Yesus beserta dengan mereka dalam perahu di mana Yesus telah duduk dan perahu-perahu lain juga menyertai dia. Ayat 37. Lalu mengamuklah taufan yang sangat dahsyat dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Ayat 38. Pada waktu itu Yesus sedang tidur di buritan di sebuah tilam, maka murid-muridnya membangunkan dia dan berkata kepadanya, "Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa." Ayat 39, ia pun bangun menghardik angin itu dan berkata kepada danau itu, "Diam, tenanglah." Lalu angin itu reda dan danau itu menjadi teduh sekali. Ayat 40, lalu ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya?" Ayat 41, mereka menjadi sangat takut dan berkata seorang kepada yang lain, "Siapa gerangan orang ini sehingga angin dan danau pun taat kepadanya?" Firman Tuhan yang kita baca pada saat ini mencatat tentang di mana ketika Tuhan Yesus bersama murid-muridnya hendak menyeberang dengan perahu, di mana dalam perjalanannya mereka menghadapi sebuah taufan yang dahsyat sekali, yang membuat perahu mereka diombang-ambingkan, sehingga air mulai masuk memenuhi perahu itu. Dan murid-muridnya menjadi takut, murid-muridnya menjadi cemas, murid-muridnya panik dengan keadaan seperti itu. Kemudian mereka mencari Yesus, dan mereka menemukan Yesus sedang tidur. Kemudian mereka membangunkan Yesus, dan mereka membangun Yesus dan berkata, "Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa." Kemudian Yesus bangun, dan dia menghardik angin itu dan berkata kepada danau itu, "Diam, tenanglah." Lalu angin itu reda dan danau itu menjadi teduh sekali. Dalam kehidupan kita pun, seringkali kita pun menghadapi namanya badai kehidupan yang tiba-tiba datang tanpa permisi. Dan seringkali keadaan itu membuat kita takut, membuat kita cemas. Dan hal itu hal yang wajar. Karena rasa takut itu adalah bagian daripada naluri daripada manusia untuk bertahan hidup. Karena rasa takut itu yang membantu menyadari adanya bahaya, sehingga muncul keinginan untuk menjauh, untuk melindungi diri dari bahaya tersebut. Juga rasa takut itu menyadarkan kita sebagai manusia bahwa kita itu butuh Tuhan. Kita adalah manusia yang terbatas kemampuannya. Namun kalau rasa takut sudah berlebihan, itu akan membuat dampak yang negatif dalam kehidupan kita. Maka itu bagaimana supaya kita bisa mengatasi rasa takut yang berlebihan itu dalam kehidupan kita. Yang pertama, kita harus mencari dan mendekat dengan Tuhan. Maka kitab Mazmur 91 ayat 14 sampai 15 berkata demikian. "Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku." Ayat 15, bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Maka itu ketika kita mengalami rasa takut, rasa cemas dalam diri kita, biarlah kita mencari Tuhan. Kita dikatakan melekat dengan Tuhan. Dan saya percaya ketika kita mencari Tuhan, kita akan menemukan Tuhan. Dan saya percaya, seperti dikatakan oleh firman Tuhan ini, dikatakan bahwa dia akan membentengi kita. Bahkan dia akan menyertai kita. Dia akan meluputkan kita dari bahaya. Bahkan dia akan memulihkan keadaan kita. Bapak Ibu Saudaraku, Tuhan tahu ketika kita sedih. Tuhan tahu ketika kita cemas. Tuhan tahu ketika kita sakit. Tuhan tahu ketika kita takut. Sebenarnya Tuhan ada. Dia sedang menunggu setiap kita untuk kita datang kepadanya, menemukan dia. Dan saya percaya dia akan memulihkan keadaan kita. Dia akan melindungi kita. Dia akan menjaga kita. Dia akan menyembuhkan kita. Bahkan dia akan memenuhi semua kebutuhan kita. Dan saya percaya itu. Orang yang menemukan Tuhan, dia akan dipulihkan. Dia akan mengalami kekuatan yang baru.
di tengah badai masalah apapun. Maka itu carilah Tuhan, temukan Tuhan setiap hari, punya waktu untuk terus aku bersekutu dengan Tuhan. Dan saya percaya disitulah kita akan mendapatkan kekuatan yang baru. Dan saya percaya rasa takut itu akan lenyap, kecemasan akan lenyap. Yang ada adalah kemampuan, kekuatan untuk menghadapi badai itu. Dan kita akan mengalami kemenangan karena kita tahu bahwa kita punya Tuhan yang luar biasa, yaitu Yesus Tuhan. Yang kedua, bagaimana supaya kita bisa mengatasi rasa takut yang berlebihan itu. Yang kedua, jangan pernah meragukan kuasa Tuhan untuk menolong kita. Maka itu, seperti dikatakan tadi, ketika murid-muridnya takut dan panik, mereka menemukan Yesus dan mereka berkata, "Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa." Bapak Ibu Saudaraku, selama ini murid-muridnya hidup bersama dengan Yesus. Tapi mereka tidak mengenal Yesus. Sesungguhnya mereka meragukan kuasa Yesus. Mereka sudah melihat bagaimana Yesus menyembuhkan orang sakit, membangkitkan orang mati. Tapi ketika mereka menghadapi badai, mereka ragu. Mereka ragu akan kuasa Tuhan. Mereka berpikir Tuhan akan membuat mereka bersama-sama dengan Tuhan tenggelam. Padahal tidak. Saya percaya bahwa Yesus itu adalah Tuhan yang tahu keadaan. Dia tahu waktu itu ada badai. Maka itu Bapak Ibu Saudaraku, jangan pernah meragukan kuasa Tuhan. Tuhan sanggup. Maka itu seringkali kita bertanya dalam hati kita, mungkinkah mujizat terjadi dalam hidupku? Mungkinkah Tuhan sanggup menolong aku? Sanggupkah Tuhan menyembuhkan aku? Sanggupkah Tuhan memenuhi semua kebutuhanku? Bapak Ibu Saudaraku, itu menunjukkan bahwa kita tidak mengenal Tuhan sesungguhnya. Saya percaya orang yang mengenal Tuhan, dia tidak pernah meragukan Tuhan, kemampuan Tuhan, kesanggupan Tuhan untuk menolongnya. Maka itu Bapak Ibu Saudaraku ingat bahwa kuasa Tuhan itu tidak pernah berubah. Dulu dia sanggup melakukan mujizatnya, dan sekarang pun dia sanggup melakukan mujizatnya. Dan dia sanggup menolong kita. Dia mampu memulihkan kita. Dia sanggup menyembuhkan kita. Dia sanggup untuk memberikan kita kemampuan untuk menghadapi setiap persoalan, tantangan apapun dalam kehidupan kita. Maka itu Alkitab berkata Ibrani 13 ayat yang 8, dikatakan Yesus Kristus tetap sama baik kemarin maupun hari ini dan sampai selama-lamanya. Maka itu buang semua keraguan kita dengan bimbingan kita. Dan saya percaya ketika engkau berdoa seperti Yakobus katakan, hendaklah ia memintanya dalam iman dan sama sekali jangan bimbang, sebab orang yang bimbang sama dengan gelombang laut yang diombang-ambingkan kian kemari oleh angin. Orang yang demikian jangan mengira bahwa ia akan menerima sesuatu dari Tuhan. Maka itu Bapak Ibu Saudaraku, ketika engkau berdoa, percayalah penuh bahwa Tuhan sanggup. Bahwa Tuhan sanggup menjawab doa. Tuhan sanggup menolong engkau, sanggup memulihkan keadaan. Apalagi di situasi seperti ini, di mana banyak sekali orang takut dan cemas akan virus corona. Saudaraku, ketika engkau berdoa, percayalah bahwa perlindungan Tuhan ada dalam setiap kita. Penyertaan Tuhan, pemulihan kuasanya akan nyata. Maka itu, percayalah penuh akan kuasa Tuhan, bahwa mujizatnya masih terjadi sampai hari ini buat saudara dan saya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk semua kebaikan dan kasih setiamu Tuhan, yang boleh mengingatkan kami untuk kami kembali Tuhan mencari dan bersekutu dan melekat dengan Engkau. Dan kami percaya itulah kekuatan kami. Karena kami percaya hanya dekat dengan Engkau kami tenang. Kami kuat dan kami sanggup menghadapi setiap badai hidup ini. Dan kami boleh mengalami kemenangan. Dan terima kasih Kau mengajarkan kami untuk tidak meragukan akan kuasa-Mu. Dan kami percaya bahwa kuasa-Mu itu dahsyat dan ajaib. Dan kami percaya Tuhan, bahwa oleh kasih-Mu yang luar biasa, oleh kuasa-Mu yang dahsyat, setiap kami saat ini yang sakit dalam nama Yesus, Engkau menjamah dan menyembuhkan setiap kami.
memulihkan keadaan kami Tuhan. Bahkan kami yang berbeban berat, memiliki masalah dalam kehidupan ini, aku percaya dalam nama Yesus, Engkau sanggup memulihkan keadaan kami. Dan aku percaya Tuhan dalam nama Yesus, Engkau akan melindungi setiap kami umat-Mu Tuhan. Bahkan Engkau akan mencukupkan setiap kebutuhan kami. Dan kami percaya di masa-masa krisis seperti ini, kami percaya Engkau akan mencukupkan semua kebutuhan kami. Terima kasih Tuhan buat kesempatan hari ini, kalau kami boleh bersama-sama merenungkan firman dan berdoa. Kami sepakat dalam nama Yesus, Kau membebaskan Tuhan, Kau akan memulihkan keadaan dunia ini dari segala penyakit Tuhan, khususnya corona ini. Kami bersyukur di dalam nama Yesus, Engkau Allah yang luar biasa yang sudah melakukan perbuatan ajaib atas setiap kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur, haleluya, amin. Tetap kuat, tetap semangat selalu dalam Tuhan. Amin.